Pemirsa, Anda menyaksikan spesial dialog bersama saya Aldi Hawari. Implementasi FCA atau papan pencatatan khusus untuk perusahaan tercatat yang memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia mendapatkan respon dari para investor. Kebijakan ini dinilai membingungkan dan memicu keresahan di kalangan investor. Suspensi yang dikenakan kepada emiten juga berpotensi mengurangi kepercayaan investor dan mengerek nilai indeks saham Indonesia. Kami bahas kali ini bersama dengan Kartika Sutandi, pengamat pasar modal, dan Michael Yoh, professional trader and coach yang sudah bergabung di sebelah saya. Selamat malam Mbak Kartika, Coach Michael. Selamat malam Mas Aldi. Langsung saja kita awali dialog kita kali ini dengan pertanyaan, apakah Bursa Efek Indonesia, para investor ini sedang baik-baik saja merespon kebijakan baru dari BI? Mbak Kartika, silakan. Menurut saya sih nggak baik-baik saja Pak, karena kita kan dari fund ya, kita paling concern tuh sama likuiditas, dan menurut saya tuh likuiditas sekarang ini mengering. Kalau dilihat dari data yang kita kumpulin Pak, sejak adanya FCA, Bukan saja menguap tapi mengering likuiditasnya. udah ngering deh, udah gersang. Itu likuiditasnya hilang 2% di kalangan domestik. Bagi yang saham-saham masuk FCA, hilangnya kayak di atas 50%. Jadi kalau mengering kita worried ya, karena air dengan likuiditas nggak ada, itu berarti resiko tambah tinggi. Kalau resiko tambah tinggi, berarti required rate of return yang kita minta lebih tinggi. Otomatis harga sahamnya tambah turun. Rumus finance. Terus lagian yang baru ini, FCA itu nggak kelihatan bid offer. Jadi itu yang membingungkan investor juga ya, untuk Menurutku, mengetahui bagaimana harga sebetulnya iya, dari sebuah emiten yang ada di papan pemantauan itu ya. Menurutku tuh bursa itu harus transparan. Kalau nggak ada transparansi, lagi-lagi resikonya naik. Ya kan, lu kayak beli kucing dalam karung. Kita tuh udah sejak pokoknya recently itu banyak regulasi yang mereduce transparansi Bursa Efek Indonesia. Satu, kode broker dihilangin. Dua, flow asing dihilangin. Kita nggak tahu asing beli asing jual. Taunya akhir tutupan, habis itu kalau udah tahu pun harga sahamnya udah hancur kan. Jadi lu mau jualan pun nggak sempet. Kaget, oh kenapa asing jualan banyak ya? Kalau lu bisa lihat during perdagangan kan, shit nih kenapa asing jualan lu bisa ikut jual. Maybe you know, lu nggak kayak harganya nggak dapat bawah banget. Ketiga sekarang FCA, bid offer nggak kelihatan. Oke, jadi memang risikonya tinggi, kemudian required rate-nya untuk return pun semakin tinggi juga. Jadi ini yang kemudian membuat investor nampaknya bergejolak ya karena kebijakan ini. Males. Oke, saya mau ke Coach Michael. Coach Michael, kalau dari kacamata penggiat pasar modal, begitu yang benar-benar ada di, yang bisa dikatakan investor retail ya, ikut jual beli saham setiap harinya, gitu. Bagaimana melihat kebijakan ini sebetulnya? Oke, kalau kita berkaca sama 1 bulan atau 2 bulan ke belakang implementasi FCA ini, bahwa ternyata investor retail itu tidak siap terhadap kebijakan FCA ini, karena selama ini call auction yang ada itu hanya di sistem pre-close dan pre-open. Sekarang sudah full periodic call auction. Full periodic call auction, dan kalau kita hitung tenggat waktu transaksi yang terjadi itu, let's say nggak sampai 30 menit mas total. Nah, dan itu ngebuat bahwa investor retail itu merasa bahwa saham yang dia miliki itu tidak bisa dia transaksikan, sehingga muncullah kepanikan. Dan berdasarkan data yang ada dari free float yang sudah ada, kepemilikan investor itu menguap sekitar 12 triliun valuasi saham yang belum bisa mereka jual saat ini. Ini jadi meningkatkan risiko likuiditas ya, kita bilang kalau misalnya terjadi seperti itu ya. Betul, saya setuju dengan Bu Kartika. Jadi bukan dari sisi fund aja, bahwa dari sisi investor retail kita melihat bahwa likuiditas yang saat ini kalau kita lihat data itu mendekati bahkan udah sama dengan level pre-COVID. Nah, yang di FCA ini, kalau saham-saham yang masuk tuh saham-saham yang kecil, mungkin nggak gitu masalah. Kayak di Amerika, Amerika yang FCA itu penny stock. Kalau yang masuk saham yang kapitalisasi besar, yang ngubah indeks, asing tuh juga ada algoritma. Ya. Betul. Mereka ada quant trade. Dengan dimasukkannya FCA dengan dimasukkannya saham big cash ke dalam FCA, itu otomatis secara live trading atau live ketika market buka itu mempengaruhi volatilitas pasar. Dan seperti yang Bu Kartika bilang tadi, bahwa selama ini itu banyak quant trading dari foreign itu yang mengeksekusi order di market. Dengan adanya penambahan volatilitas ini, quant trading ini tuh boleh dikatakan menjadi kebingungan gitu mas. Algoritmanya jadi nggak sesuai dengan normal lagi, dan itu mengakibatkan volatilitas yang semakin berlebih. Dan mereka kalau misalnya kalau indeksnya turun gitu ya, mereka jualnya tuh basket. Jadi big cap yang lain kena, all the bank juga kena, karena indeksnya turun.
gara-gara misalnya kita ngomong kosong nih, brand masuk, brand turun, kan indeks turun, otomatis trigger BCA, BRI, BNI turun. Ya, oke. Brandnya ARA, otomatis trigger BCA, BRI, Mandiri Semua ikut naik. Ikut naik. Ada order buy, itu komputer bukan Oke. orang, nggak ada yang main lagi. Oke, lalu bagaimana kita harus menyikapi hal ini sebetulnya investor kalau misalnya dibuat dengan kebingungan adanya papan pemantauan ini? Ada yang bisa dilakukan atau tidak? Sebenarnya saya setuju untuk poin pertama dari FCA itu adalah harga rata-rata saham selama 6 bulan berada di bawah 51. Sebenarnya saya pribadi setuju untuk saham bisa turun di bawah harga 50. Cuman yang jadi permasalahan adalah sistem perdagangannya diberlakukan full call auction. Selama ini retail tidak akrab terhadap sistem auction. But if you open dengan bid dan offer dengan perdagangan seperti semula, I think itu justru akan menambah likuiditas. Ini yang perlu sedikit digarisbawahi. Kita nggak bilang kalau FCA itu harus dicabut, tapi I think ada perlu sedikit revisi. Revisi dalam hal segi transparansi dan lain-lain gitu ya. Betul. Terus kategorinya, kapan UMA-nya, kapan masuk FCA-nya tuh harus transparan. Kalau ada kategori yang kayak sesuai dengan perkiraan bursa atau yang lebih kualitatif instead of kuantitatif itu, semua orang bingung kan. Jadi kan bursanya jadi Tuhan gitu kan. Ya kita kan nggak tahu. Jadi kalau mau kan ini main duit ya. Oke. Jadi harus jelas kapan lu umain, kapan lu masuk FCA. Yang di pencatatan khusus, sebetulnya seperti apa kita bisa melihat hal ini? Misalnya harga pembentukan IEP-nya di FCA. Harga pembentukan itu dibentuk oleh bid dan offer yang masuk. Kadang-kadang dimanipulasi dengan satu lokasi of bid gede banget. Langsung harga IEP-nya naik mentok kan, mentoknya 10% kan. Sebelum 9.55 lah, let's say, dicabut Oke. bidnya. Langsung ARB kan. Oke, auto reject. IEP-nya auto reject bawah. In within that second, harga dari ARA ke ARB itu 10% atas 10% bawah, 20% volatility in 1 minute. Itu gimana nggak easy to Membingungkan, manipulate? confusing ya. Ya, and very easy to manipulate kan. Iya. Misalnya ada orang yang beneran mau ngebit, dia lihat, wah ARA, ya udah gue masukin bid gue di ARA, dicabut kan, Langsung ARB. air, dia kena karena dia beli di ARA, tapi ya kan. Tapi yang tadinya bid palsu itu cabut gitu loh. Oke. Atau bid palsu itu jahat, barang dia di over di arah itu, yang makan yang ini. Ya lagi-lagi rugi lagi investor yang kena auto reject bawah ya. Gimana Coach Michael melihat hal itu juga nggak terjadi pada saat perdagangan harian? Ya, kalau kita lihat dimulai berlakukannya sistem option itu tujuannya itu untuk mencegah volatilitas. That's why itu dimulainya di open dan di closing. Nah, permasalahannya adalah ketika diberlakukan full itu rawan terjadi manipulasi. Ya inilah tahap 2 ini jadi full Betul. radical auction. Kalau kita berkaca sama bursa di Hong Kong, bursa di Hong Kong pernah menerapkan call auction di tahun 2008 ketika market crash, tapi dalam waktu sebentar itu dicabut. Kenapa? Karena rawan terjadi manipulasi harga, Mas. Seperti yang tadi Bu Kartika jelaskan. Dan memang terlihat secara nyata ya manipulasi harga Sampai itu per hari ada ini ya. jelas. Iya. Oke, baik. Mungkin terakhir untuk menyimpulkan dialog kita hari ini, sebetulnya apa yang bisa dilakukan ya? Bukan hanya kita sebagai investor, tapi mungkin para regulator ini apa yang harus diperhatikan, apa yang kemudian harus diimprove dari kebijakan yang saat ini ada dan nampaknya membuat pasar bergejolak dan investor kebingungan. Mbak Kartika dulu. Kalau aku ya daripada FCA, harga saham paling bawah satu aja, Oke. sama aja kan. Ditentukan ya. Daripada lu FCA, itu ada satu company hari ini nih naik dari 1 ke 2 100%, Oke. 2 ke 1 50%. Every day ada company yang kayak gitu kan, volatilitasnya begini nih. Udahlah, mending buka semua paling rendah 1 tapi bid over kelihatan. Oke. Jadi kan it's the continuous execution instead of cuman call option execution. Itu ada study, saya bisa kirimin study dari orang luar negeri ya. Dia ada bandingin call option market sama continuous market. Continuous market itu lebih efektif, lebih benar untuk price discovery. Jadi kan call option ini untuk price discovery. Ternyata setelah di empirical study nggak cuma Indo actually nggak ada di situ. Bursa-bursa bule, continuous is better. Ini bursa efek New York, bursa efek di luar negeri semua. Jadi lagi-lagi yang ditekankan adalah transparansi. Dan juga membuka ya kepada kalau aku market. sih, Jadi karena investor nggak buta dengan. Aku kan udah 20 tahun ya Pak di market ya. Aku merasa dulu tuh transparansi kita tuh bagus. Sampai klien-klienku yang orang asing bilang Indonesia is the best in transparency. Sekarang nampaknya bertolak belakang. Sekarang mereka pada balik ke gue
bingung. Baik. Kok jadi nggak transparan? Baik, Pak Kartika. Coach Michael, silakan. Ya, pada intinya saya melihat problem utama dari FCA dengan investor ini adalah akses terhadap transaksi yang saat ini semakin dibatasi, dan itu bukan cuma untuk investor retail tapi juga terhadap investor foreign, karena terbukti bahwa investor foreign itu beberapa terlihat menarik diri daripada karena ada regulation risk di situ. Nah, pada intinya jika memang concernnya adalah menambah likuiditas, maka perbaikilah akses terhadap transaksi, akses terhadap transparansi, bukan dibatasi. Gitu, Oke, baik. Jadi aksesibilitas investor harus ditingkatkan, transparansi juga harus ditingkatkan, sehingga itu tadi kita tidak ingin citra pasar modal kita jadi buruk dengan kebijakan dan regulasi yang ada yang malah membingungkan investor yang ada di dalam negeri dan juga akhirnya berujung dengan berpengaruh terhadap daya tarik investor asing juga untuk masuk ke pasar domestik. Baik, terima kasih Mbak Kartika Sutadi, Coach Michael sudah bergabung sama kami. Semoga dialog ini bisa menjadi perhatian khusus bagi regulator ya, hingga membuat kebijakan lebih bijak untuk Bursa Efek Indonesia. Demikian pemirsa dialog khusus, saya Aldi Hawari pamit, sampai jumpa.